Hendak menyeberang jalan, seorang ibu tersambar sepeda motor di Jalan Raya Wates, Yogyakarta. Peristiwa kecelakaan ini terekam CCTV. Sementara itu di Kabupaten Tangerang, CCTV merekam aksi pencurian seekor kambing milik warga. Salah seorang pelaku terlihat berlari sambil menggendong kambing yang dicurinya. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Wates, Yogyakarta, Dusun Gunung Gempal, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Jumat siang. Tukina yang hendak menyeberang dengan menuntun sepeda ontel tersambar sepeda motor yang melaju dari arah Wates. Ia langsung terkapar usai terpental ke aspal. Warga setempat langsung sigap melakukan pertolongan dan menelpon ambulans. Iya, mau nyebrang rumahnya kan ini selatan kantor BPT itu. Dia mau pulang? Iya, mau pulang. Kalau kondisi jalan saat itu? Kondisinya ramai memang. Akibat kejadian ini, Tukinah mengalami luka di kepala dan harus jalani rawat inap. Sedangkan pengendara motor dirawat jalan. Kecelakaan ini masih ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Kulon Progo. Kamera pengawas merekam detik-detik penjamretan ponsel di Jalan Gelatik, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Kamis siang. Korban saat itu tengah berjalan kaki bersama anaknya sambil memainkan telepon genggam. Tiba-tiba datang seorang pria bermotor dari arah belakang yang langsung merampas ponsel dari tangan korban. Korban yang kaget spontan berusaha mengejar pelaku sehingga menyebabkan anak yang digandengnya terjatuh dan terpeleset. Beruntung korban tersadar dan langsung menolong sang anak. Ditemui pada Jumat siang, warga setempat mengakui lokasi ini memang rawan penjamretan. Warga berharap pelaku bisa segera ditangkap agar lingkungan kembali aman. Seekor kambing milik warga terekam CCTV tengah digendong oleh seorang pencuri di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu. Sebelum kejadian, terlihat seorang pria dengan santai mendekati kandang kambing milik warga. Tidak lama kemudian, tersangka terlihat menggendong seekor kambing sambil berlari melintasi jembatan, lalu kabur dengan temannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor. Ditemui pada Jumat sore, korban mengatakan pencurian terjadi pukul 5 dini hari. Kandang kambing yang tidak diberi pagar membuat tersangka leluasa membawa kabur kambing miliknya. Meski mengalami kerugian total 3 juta rupiah untuk satu ekor kambing yang dicuri, korban belum melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Balaraja. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Sejumlah pelari cilik pingsan di garis finish setelah lari sejauh 5 km. Begitu bernafsu untuk juara, sejumlah peserta berlari kencang jelang garis finish. Lomba lari maraton kategori 5 dan 10 km ini digelar Sabtu pagi dengan garis finish di halaman parkir Rumah Sakit Umum Awe Syahrani, Samarinda, Kalimantan Timur. Sejumlah peserta memacu kecepatan hingga menguras tenaga jelang garis finish. Akibatnya peserta menjadi lemas dan sebagian pingsan. Tim medis langsung turun tangan termasuk kepala rumah sakit. Beberapa pelari yang pingsan harus digotong dan dibawa ke rumah sakit menggunakan sepeda motor. Diketahui lomba lari ini merupakan bagian dari puncak acara perayaan HUT ke-77 Republik Indonesia yang digelar rumah sakit. Cincin pernikahan seorang ibu rumah tangga asal Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan tersangkut di jari manisnya. Cincin emas yang sudah digunakan bertahun-tahun itu terpaksa dirusak dengan alat gerinda. Akibat cincin tidak bisa dilepas, jari wanita bernama Rusnaini ini bengkak hingga dilakukan upaya darurat pelepasan menggunakan gerinda. Upaya pelepasan dilakukan petugas damkar Kota Parepare pada Sabtu. Evakuasi berlangsung selama 10 menit dan cincin berbahan logam mulia ini berhasil terlepas dari jari korban. Karena sudah beberapa kali menangani kasus serupa, petugas mengimbau warga untuk tidak memaksa menggerakkan cincin yang sudah kekecilan. Upacara ngaben massal di Gianyar, Bali diwarnai musibah meledaknya kompor jenazah. Akibatnya belasan orang mengalami luka bakar. Sekitar 16 orang dilarikan ke Rumah Sakit Sanjiwarni
Gianyar, Bali, Jumat malam. 4 korban harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi Sanglah Denpasar karena luka bakar serius. Sementara 12 korban lain mengalami luka bakar sedang dan ringan. Para korban terkena ledakan kompor jenazah dalam prosesi ngaben massal di Banjar Selat Desa Belega. Di lokasi insiden, petugas pemadam berupaya untuk melakukan penyiraman. Usai padam, prosesi ngaben massal tetap dilanjutkan.